selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Letikers dimanapun berada, kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk bertatap muka di Detik Kultur. Bagaimana hikmah yang dapat kita ambil dari nuzul Quran, turunnya Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah artinya kebaikan-kebaikan. Malam apa? Begitu banyak malam. Lalu kemudian dipersempit lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Malam qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Orang Arab kalau ingin mengatakan si fulan itu orangnya mulia. Fulan lahu qadar. Dia punya kemuliaan. Lalu kemudian dipersempit lagi malam kapan? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ada 360 sekian malam. Begitu banyak malam, dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam. Karena Ramadan itu tidak mungkin 28, tidak mungkin 31. Hanya berkisar 29 sampai 30. Tapi di antara malam 1, 2, 3 malam yang mana? Ini surprise. Oleh sebab itu dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, banyak sekali pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga. Salah satu pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan malam yang ke-17. Itulah mengapa di negara Kesatuan Republik Indonesia kita memperingati malam nuzul Quran itu malam 17. Beda dengan di Mesir. Di Mesir malam Lailatul Qadar itu diadakan pembagian hadiah tahfiz Quran. Para penghafal Quran diberikan Nobel dari presiden itu pada malam 27 Ramadan. Loh, kok beda malam Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'annya antara Indonesia dengan Mesir? Allah sengaja tidak beritahukan kapan itu malam turunnya Al-Quran supaya dia menjadi surprise, menjadi kejutan. Orang-orang yang beriman, dia akan menghidupkan malam-malam Ramadan dari malam pertama hingga sampailah ke malam yang terakhir dan dia mengharapkan supaya dia senantiasa dapat. Andai kita merasa sudah dapat tahun lalu, yakin dan percaya, pasti tahun ini dia akan tidur-tidur saja. Ketika ditanya, kamu nggak tarawih, kamu nggak witir, kamu nggak baca Quran. Amal saya sudah lebih dari 80 tahun, lebih 83 tahun. Kenapa? Karena merasa sudah dapat malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Tapi ketika dia tidak diberikan pengetahuan tentang itu, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta, tidak ada yang tahu siapa dapat malam turunnya Al-Quran Lailatul Qadar. Supaya kita senantiasa berharap mencari dengan memperbanyak ibadah. Supaya kita senantiasa merasa, oh jangan-jangan aku belum mendapatkannya. Selalu meminta, selalu khawatir. Kekhawatiran kita bukan khawatir miskin, khawatir susah, khawatir tidak makan. Tapi kekhawatiran kita lebih pada kekhawatiran yang bersifat ilahiyah. Bukan yang bersifat fisik, tapi bersifat batin. Karena tidak mendapatkan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Iqra. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Iqra. Aku tidak bisa baca ya Jibril. Lalu Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi pun turun dari Gua Hira dalam keadaan kedinginan menggigil, diselimuti oleh istrinya Ummul Mukminin, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Jibril datang, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan kepada penduduk Makkah yang mabuk, yang lalai, yang lupa, yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lalu kemudian kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat keluarga dekatmu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa, dia kumpulkan bibi-bibinya, paman-pamannya, kerabat keluarga dekatnya. Seandainya kukatakan di belakang bukit Safa ini ada bukit yang besar yaitu Jabal Abi Qubais, di sana ada pasukan yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya wahai penduduk Makkah? Orang Makkah mengatakan saddaqnaka, kami percaya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin, engkau tidak pernah bohong, engkau tidak pernah berdusta. Seandainya kukatakan ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya?
Kata mereka semua, kami percaya karena engkau orang yang paling jujur sejak kecil. Seandainya ku katakan bahwa aku sudah dapat wahyu dari Allah dan Jibril datang membawa wahyu itu kepadaku dan aku adalah seorang penutup nabi dan rasul, apakah kalian percaya? Pamannya sendiri berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Saat itu turunlah ayat membela Nabi Muhammad SAW. Tabbat siyada abi lahabi wa tabb, celakalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, kerjanya tidak dapat menolong dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam yang menyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya akan membawa tali yang terbuat dari sabut, ada itu sabut kelapa diikatkan ke leher karena dia suka membawa berita bohong supaya masyarakat Makkah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Fi jidha hablum mim masad. Ini semua berita yang diturunkan. Tapi kenapa Quran yang ada kita baca sekarang pertamanya bukan Iqra, pertama justru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Malah yang di akhir-akhir juz 30 baru Iqra, ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas. Mukjizat. Al-Quran turunnya 2 kali. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, 1 kali turun seperti susunan yang ada sekarang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu kemudian sampai ke An-Nas, lalu dari Baitul Izzah, stasiun transmisi, turun ke Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan yang ada di kita sekarang bukan menurut kronologis turunnya, tapi menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Maka tidak mungkin Quran ini dibuat oleh seorang manusia yang tidak bisa tulis baca pada masyarakat nomaden primitif yang ketinggalan zaman. Bukan di Romawi, bukan di Persia. Tapi dari mana dia? Tanzilal Azizur Rahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tetap membaca Quran, sahabat Detikers dimanapun berada, manfaatkan bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran. Berkah selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.